Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kapolda Metro Jaya telah menangkap 1.240 orang buntut dari kericuhan yang terjadi saat penyampaian aspirasi selama 1 minggu di wilayah Jakarta. Ribuan orang yang ditangkap kebanyakan berasal dari wilayah Banten dan juga Jawa Barat. Sementara itu, untuk tindakan perusakan dan penjarahan, polisi sedang mendalami. Polisi dan TNI berkomitmen akan menindak tegas oknum yang melakukan anarkis dan penjarahan di tengah aksi demonstrasi yang disuarakan oleh massa. Dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi. Ya. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas untuk penangkapan. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis, itu akan kita tindak tegas bersama kepolisian. Demikian, terima kasih. Saudara, warga mengembalikan jam mewah merek Richard Mille milik Ahmad Sahroni yang sempat diambil warga. Pengembalian jam tangan ini ke Ketua RW disaksikan sejumlah warga dan RT setempat. Beberapa hari lalu, rumah Sahroni didatangi warga di kawasan Tanjung Priok pada hari Sabtu lalu. Dilansir dari website resmi Richard Mille, jam tangan Sahroni dengan tipe 4001 McLaren Speedtail merupakan jam tangan edisi terbatas. Jam tangan yang hanya diproduksi 106 buah saja di dunia, dibanderol dengan harga $695.000 Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 11 miliar rupiah. Menurut laman Chrono 24. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan Polri untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi perusakan dan penjarahan, baik terhadap fasilitas umum maupun individu. Prabowo menegaskan tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran umum. Penyampaian pendapat dijamin dan dihormati negara, namun harus dilakukan dengan damai. Negara akan hadir dan melindungi hak-hak rakyat. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap kerugian materi dampak demonstrasi di Jakarta. Di antaranya ada 22 halte Transjakarta yang rusak, 6 diantaranya ludes terbakar. Kerusakan akibat demonstrasi tidak main-main. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur MRT mencapai 3,3 miliar rupiah. Sementara itu, Transjakarta sebanyak 41,6 miliar rupiah. Sementara itu CCTV dan fasilitas pendukung lain kerugian mencapai 5,5 miliar rupiah. Hingga total kerugian, Saudara, mencapai 55 miliar rupiah. Infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Kita bahas soal instruksi Presiden soal